Halo semuanya, perkenalkan nama aku Niputa Litarani dengan NIM 123297 dari Prodi Akuntansi. Di sini aku akan menjelaskan mengenai ulasan buku dengan tema pariwisata. Buku yang aku ambil itu judulnya yaitu Pariwisata Berkelanjutan. Sebelumnya aku akan menjelaskan mengenai identitas bukunya. Buku ini dikarang oleh Usman Chandani pada tahun 2018. Buku ini memiliki tebal dengan 92 halaman. Di dalam buku pariwisata yang ditulis dari hasil penelitian Usman Chandani, dalam bukunya itu akan disinggung bagaimana mengemas atau mengatur publikasi pariwisata melalui saluran media, baik itu saluran media elektronik, cetak, hingga media sosial. Sebelumnya aku sudah menjelaskan kalau buku ini itu setebal 92 halaman yang akan menyinggung beberapa poin dasar. Nah, apa aja sih poin dasar tersebut? Sekarang kita tuntasin ya. Yang pertama itu pengelola lingkungan hidup. Pengelola lingkungan hidup, penulis sengaja menulis alasan ini dengan cara memberikan contoh yang konkret dari tempat yang ia lakukan penelitian. Nah, di sini beliau mengambil sampel lokasi di kawasan wisata Ancol, di mana kawasan ini mengelola kawasan dengan memperhitungkan dan melibatkan banyak faktor. Agar pengelolaan lingkungan hidup tetap seimbang, maka langkah yang dilakukan tim pengelola pun akhirnya bersinergi seluruh taman rekreasi, taman resort, dan real estate untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Tidak hanya itu, juga diperlakukan penyesuaian perencanaan pembangunan kawasan Ancol dengan pengembangan pantura untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Pengelolaan lingkungan pariwisata di Ancol juga menganggap bahwa diverifikasi yang dikonsentrasikan untuk mengantisipasi pertumbuhan pasar juga menjadi poin penting. Mereka pun juga terus berupaya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan inovasi melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, itu ada pariwisata dan penggelaran. Siapa sih yang nggak pernah dengar musik? Nah, kini musik sering dimanfaatkan sebagai ajang penggelaran di tempat-tempat wisata. Kehadiran musik dalam penggelaran pariwisata tidak lain sebagai alat komunikasi. Jadi, musik tidak hanya sebagai penghibur dan alat komunikasi, tetapi memiliki banyak peran. Bahkan kehadiran musik sebagai komoditas ekonomi dalam perkembangan. Salah satu contoh konkret bahwa musik sebagai alat memperkenalkan destinasi pun ada banyak. Seperti lagunya Katon Bhaskara yang berjudul Yogyakarta. Menariknya, ini tidak hanya sekedar ada di Indonesia, tetapi juga di Spanyol pun ada, seperti lagu Barcelona dari Peparan Shinila. Penulis ingin menegaskan bahwa memperkenalkan pariwisata bisa dilakukan secara dinamis dan lebih menyenangkan pastinya. Yang ketiga ada pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan diidentifikasikan sebagai pembangunan, di mana pembangunan menurut Budiman itu sendiri dimaknai sebagai proses perubahan yang terencana dari suatu situasi ke situasi lainnya yang sifatnya lebih baik. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perbaikan material maupun sosiokultural dalam usaha memajukan spiritualitas pada masyarakat. Pembangunan secara makro mencakup pula pembangunan di bidang pariwisata yang mampu dapat diukur secara baik, secara kuantitatif dan secara kualitatif. Kembali pada tujuan utama pembangunan pariwisata berkelanjutan, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, maka hasil akhirnya harus diharapkan memberikan manfaat secara keseluruhan bagi banyak aspek untuk masyarakat sekitar, mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan industri pariwisata itu sendiri. Terkait dengan aktivitas pariwisata itu sendiri juga lebih diarahkan pada aktivitas yang melibatkan atau memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan berorientasi pada pencapaian kesejahteraan. Menariknya, dari buku terbitan di Publish ini mengungkapkan bahwa pembangunan pariwisata diarahkan pada pariwisata sektor andalan, di mana dituntut untuk bisa menggalakkan kegiatan ekonomi dan tidak meninggalkan sektor lainnya seperti pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, lapangan kerja, dan pendapatan negara sebagai penerima devisi.
Dengan kata lain, semuanya terberdayakan. Buku yang dicetak pertama kali pada tahun 2018 ini tidak hanya mengulas hubungan pariwisata berkelanjutan saja, tetapi juga hubungan dengan pendekatan sosial dan peran serta masyarakat dalam menciptakan pariwisata berkelanjutan juga loh. Nah, di sini pada bab terakhir kita akan belajar mengenai teknis operasional yang perlu dilakukan itu apa saja sih? Misalnya, seperti memperhatikan mutu pelayanan, meningkatkan pengembangan daya tarik objek wisata, dan meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat itu sendiri. Sebenarnya ada banyak perspektif dimensi pariwisata berkelanjutan yang akan kita pelajari dalam buku ini, sehingga buku ini sangat cocok dan pas untuk kita baca. Buku ini memberikan wawasan dan keterbukaan pada masalah kepariwisataan. Sekian dari video yang aku buat mengenai ulasan buku dengan judul yang aku ambil pariwisata berkelanjutan. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak sengaja dari awal hingga akhir, aku minta maaf untuk itu, dan sekian, terima kasih. Dadah.